Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah menghadiri undangan dari pemateri kita hari ini. Kemudian syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka menghadiri diseminasi dan implementasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMPN 1 Bandung Bogor. Kemudian untuk mempersingkat waktu, susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMPN 1 Bandung Bogor. Kemudian yang ketiga, pemaparan materi oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Kebetulan hari ini ada dua pemateri. Kemudian yang keempat, nanti ada acara diskusi bersama. Dan terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Kepala SMPN 1 Bandung Bogor kepada Bapak Eko Siswanto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu CGP calon guru penggerak SMP Negeri 1 Bandung yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi ini alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan yang diberikan oleh dua orang JGP dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan program-program yang harus dijalani sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan dilaksanakan oleh calon guru penggerak tersebut akan lancar, mendapat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa kita sebagai guru itu harus punya sikap siap untuk mau berubah, siap mau ikut harus perubahan. Jadi tidak boleh ada lagi guru yang antipati atau tidak suka pada perubahan zaman. Apalagi sekarang anak-anak kita dihadapkan pada zaman IT dengan berbagai macam metode pembelajaran dan sebagainya. Maka kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman yang diikuti anak-anak kita. Satu contoh yang sudah diprogramkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita adalah tentang kurikulum merdeka, di mana agen-agen perubahan dalam pembelajaran itu sementara dibubarkan kepada mereka-mereka guru penggerak. Alhamdulillah kita mempunyai 3 guru penggerak yang insya Allah nanti mereka akan memimpin dan menjadi agen perubahan di sekolah. Bapak Ibu guru harus mau dan mampu untuk mengimbangi atau mendapatkan ilmu dari mereka yang mendapatkan informasi terlebih dahulu. Saat ini
kebetulan Pak Rizky dan Bu Siska akan mengadakan diseminasi dan implementasi budaya positif. Biasa nikah. Ya, Biasa nikah. ya. Ya pokoknya mereka ada ya. Dimaklumi karena saya kadang Bu Ika ini ada dua, pokoknya Bu Ika sudah. Ya, dimaafkan Bu ya. Jadi Bapak Ibu, diseminasi itu adalah kegiatan yang dilakukan kepada kelompok atau individu tertentu agar mereka mempunyai atau memperinformasi, kemudian sadar, kemudian menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tadi. Nah pada saat ini ada dua guru calon penggerak, Pak Rizky dan Bu Siska akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua tentang mungkin model-model pembelajaran, tentang strategi mengajar ataukah tentang cara menanggulangi permasalahan siswa dengan cara yang modern. Kalau cara-cara lama kita sudah paham ya. Nah, tapi mungkin mereka ini akan membawakan metode-metode atau cara-cara informasi baru yang harus kita pahami bersama, yang harus kita kerjakan bersama dalam rangka untuk mensukseskan tujuan pembelajaran. Contoh, di dalam kurikulum Merdeka ada istilah-istilah baru ya. Ada istilah tes diagnostik ya Bu ya. Dulu kita tahu ya Bu ya. Ada PMM. PMM itu singkatan dari platform Merdeka Mengajar. Dan Bapak Ibu harus tidak asing lagi dengan PMM. Bahkan di PMM harus menjadi teman sehari-hari Bapak Ibu. Karena di PMM itu ada banyak informasi ilmu pengetahuan yang bisa kita gali. Pembelajaran, metode belajar, penilaian, bahkan SKP ada dalam PMM. Jadi kalau ibu, bapak ibu tidak suka pada PMM, bukan zamannya sekarang, ketinggalan zaman. Suka atau tidak suka, maka PMM ini harus menjadi teman sehari-hari kita. Begitu Bapak Ibu ya. Nah saya kira itu inti yang akan disampaikan oleh mereka berdua. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan dapat dipahami oleh semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Eko Suswanto. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau ke depannya untuk guru-guru SMPN 1 Banyulikur dapat terlaksana dengan baik. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, untuk acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi tentang diseminasi dan implementasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita. Yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Yulia Sasmika Sarjana Sains. Pada beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Eko Suswanto, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SMP 1 Banyulikur. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya, kesempatan waktu yang diberikan untuk bisa menghadiri diseminasi kami sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul belajar bersama di ruang lab IPA ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita bisa berada di zaman yang penuh
berada di zaman yang penuh dari zaman yang jahiliyah. Selanjutnya mohon maaf, saya sambil berdiri saja yang bisa lebih diatur. Bapak dan Ibu, di sini saya bukan ingin menggurui, tapi saya hanya ingin sedikit menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini saya ditugaskan untuk memberi sedikit pemahaman yang sudah saya dapatkan. Jadi kita di sini sambil belajar bersama, kita sharing bersama, kita saling menguatkan pendapat atau pengetahuan kita yang sudah kita dapatkan. Jadi untuk kedepannya kita saling berkolaborasi, bukan untuk saling menggurui. Mohon maaf sebelumnya, karena di sini juga merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mulai, di sini kita ice breaking dulu ya. Nah, sebelumnya itu adalah 26. Sebelumnya adalah 26. Kemudian buku itu sama dengan bumi, nilainya 2. Kira-kira kalau singkat itu sama dengan catur, nilainya berapa? Ada yang bisa Bapak Ibu? 14. Masih belum? Mungkin ada yang lain? Saya kasih bocoran ya, kalau untuk campur atau singkat itu nilainya 3. Nah sekarang untuk kacamata dan kursi. Kacamata sama dengan kursi nilainya. Berapa kira-kira Bapak Ibu? Pelunya adalah 26. Pelunya 26. Kalau buku itu 2. Kacamata? Kacamata berapa? Masih salah? Hitung lagi banyak berapa? 11. Sudah tahu? Sudah tahu dulunya ya Benda. Yang lain Bapak Ibu? Silakan lagi. Gelombang itu sama dengan berapa? Gunting 7. Sudah ada yang mulai nyambung. Yang lain mungkin Kak Iyas. Kasih bedanya. Ada samping dan susu. Seluruhnya 26. Seluruhnya 26. Ali? Oh 7. Mungkin tadi sudah ya. Seluruhnya gelombang. Oke. Berapa? Bayangkan nyambung? Untuk menggaris dan pensil? Penggaris, pensil. Klunya 26 Bapak Ibu. 26 itu kan jumlah abjad G. Jadi buku itu kan B, jadi 2. Catur itu C, jadi 3. Gelombang itu kan G itu 11. Jadi seperti itu. Jadi kita menghitung angka yang di depan itu huruf itu berapa. Nah sekarang itu ada pari dan tas. T 20 ya. Kemudian yang terakhir ada rumah dan rumput. Jadi apa? Berapa kalian? 18. Jadi seperti itu. Sementara untuk ice breakingnya ya kita beri tepuk tangan dan semangat yang banyak untuk Bapak Ibu hebat semua. Ya ngantuk. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini sebelum masuk ke materi, jadi kita akan belajar tentang budaya positif. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu saya ingin menanyakan
Budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid, serta akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata-kata nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif di sini adalah nilai-nilai universal yang memang sudah berkembang di masyarakat kita. Di sini tidak mengandung unsur sara, jadi ini berlaku untuk semua suku, semua agama. Kira-kira nilai-nilai apa yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari? Nilai-nilai positif apa yang sudah berlaku di kehidupan sehari-hari kita, yang ada di masyarakat kita? Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Toleransi, kemudian kejujuran, tanggung jawab, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kerjasama. Semua nilai-nilai positif yang ada di yang memang sudah menjadi nilai-nilai universal yang berlaku di masyarakat, itu yang akan kita tanamkan kepada putra-putri kita, murid-murid kita semua. Di diseminasi kali ini kita akan mempelajari beberapa konsep di budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga retribusi. Di sini kami akan dibagi nih ya materi ini, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Rizky. Nah, sekarang kita akan praktek lagi Bapak Ibu. Silakan berpasangan 2 orang. Nah, salah satu dari Bapak Ibu itu mengepalkan tangan. Dibayangkan Bapak itu sedang menyimpan sesuatu di tangan Bapak. Jadi di tangan Bapak Ibu tangan kanan dipegang erat. Jadi misalkan membayangkan bendanya itu sangat berharga. Menurut Bapak Ibu apa benda yang sangat berharga itu? Uang misalkan, atau emas, amarah, atau uang yang sudah dimakan oleh Pak Erwin. Boleh. amarah. Nah, di sini rekan Bapak Ibu yang satunya, misalkan Bapak Iskandar dengan Bapak Erwin berpasangan. Yang mengepal adalah Bapak Erwin. Nah, yang sekarang sedang berusaha membuka adalah Bapak Iskandar. Silakan Pak Iskandar itu kepalan tangannya Pak Erwin dibuka dengan terserah mau dirayu, mau dimarahi, mau di apa saja, terserah Pak Iskandar. Pokoknya kepala itu bisa sampai terbuka. Silakan Bapak Ibu yang lain juga mencoba buka kepalan tangan sebelah Bapak Ibu. Pasangannya silakan dibuka. Bisa. Kalau sudah kita gantian. Yang satunya. Kalau Bapak ya sendirian. Bisa enggak? Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan temannya? Bisa enggak? Bisa dengan cara apa? Kerja sama. Paksa. Dengan kerjasama. Kalau misalkan yang memegang itu tidak mau membuka, dia itu eman. Ini barangnya sangat berharga, nanti saya kasihkan. Digelitik boleh, ternyata berhasil gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol itu siapa Bapak Ibu? Siapa yang memegang kontrol? Yang mengontrol adalah diri kita sendiri ya. Jadi meskipun kita diiming-imingi hadiah, kita mau dikritik, kita mau diapa, kalau sesuatu itu sangat berharga bagi kita, kita tidak akan dengan mudah membuka itu ya, tidak akan dengan mudah memberikan kepada orang lain. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain kalau kita memang berpegang teguh. Nah, di sini menurut William Benson ada 4 ilusi kontrol tentang teori
bisa ya, bisa tidak ya. Jadi itu ada di teori kontrol. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua, baik di rumah maupun di sini, kita sering memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita ya. Kamu harus seperti ini, harus tidur siang, harus belajar seperti itu ya. Jadi sebagai orang dewasa biasanya kita memang punya hak untuk memaksa kehendak kita. Sebenarnya yang mengontrol diri, yang bisa kita kontrol adalah pikiran, perbuatan, dan perkataan dari diri kita sendiri. Itu yang bisa kita kontrol. Di sini ada perubahan paradigma baru. Jadi perubahan di sini dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda, tidak bisa disamakan. Semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang itu memiliki perbedaan dalam memandang sesuatu, jadi tidak bisa disamaratakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan menurut teori kontrol kita sedang berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu, padahal menurut teori kontrol setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi orang melakukan suatu kesalahan itu tidak semata-mata suatu kesalahan, tapi dia pasti punya tujuan tertentu. Saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Selama ini kan kita kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Kita harus merubah konsep itu bahwa model berpikirnya harus menang-menang. Jadi jangan mau mengambil menangnya saja, tapi yang lain juga harus menang. Kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Seperti apa disiplin itu di lingkungan kita? Mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Kata yang lain? Istiqomah. Istiqomah. Kemudian ada lainnya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tadi kan sudah disebutkan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita yang secara universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward ataupun hukuman. Jadi kita menciptakan disiplin di sini tanpa embel-embel hukuman, penghargaan ataupun berupa ancaman. Jadi kalau di sini cenderung disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi anak itu kalau patuh pasti disiplin, gitu ya. Kalau disiplin itu dia pasti patuh. Jadi kita menerapkan kedisiplinan dengan menerapkan kata harus patuh, gitu ya. Jadi ada embel-embelnya, kalau tidak disiplin nanti dihukum, kalau rajin nanti dapat penghargaan. Biasanya seperti itu yang berlaku di sekolah kita selama ini ya. Kecenderungan tersebut haruslah dirubah sehingga kita sebagai pendidik harus menciptakan anak yang memiliki disiplin diri berasal dari dalam dirinya, bukan dari motivasi luar, sehingga dia berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dari sini apa yang akan kita capai itu, tujuan kita yang akan capai itu akan terlaksana. Di sini kalau anak-anak sudah menciptakan, sudah memiliki rasa disiplin positif, akan tercipta nilai-nilai kebajikan, terutama pada anak, yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Artinya di sini berakhlak mulia itu hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dengan lingkungan sekitar, sehingga
berimplementasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bernalar kritis, di mana di sini pelajar harus objektif memproses informasi secara kualitatif maupun kuantitatif. Berpendidikan global, artinya di sini pelajar harus bisa mempertahankan budaya luhur serta bisa tetap berintegrasi dengan budaya lain yang baru. Kemudian yang keempat, bergotong royong, siswa harus mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela, itu gotong royong. Kemudian yang mandiri, pelajar bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Jadi bukan hasil mencontek atau apa. Jadi mandiri itu artinya dia melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif. Di sini mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak terhadap lingkungan. Setiap manusia itu pasti melakukan sesuatu ada motivasinya. Jadi ada 3 motivasi dalam diri manusia. Ini bukan hanya berlaku pada murid, tapi semua manusia. Setiap dia melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya pada murid, saya mau melakukan ini karena saya takut dihukum, misalkan seperti itu. Atau kenapa saya harus melakukan ini? Kalau saya tidak melakukan, saya akan apa? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu motivasi yang kedua. Biasanya anak-anak akan bertanya ini, kalau saya mengerjakan ini, apa yang akan saya dapatkan? Gitu ya. Jadi kalau saya mendapatkan nilai bagus, nanti biasanya kan guru gitu ya, anak-anak yang ulangannya dapat 100 bukan hadiah, gitu ya, seperti itu. Nah itu termasuk motivasi. Nah yang dua ini namanya motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi dia melakukan sesuatu karena ada tekanan dari luar, bisa berupa hukuman ataupun imbalan. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Di sini mereka melakukan karena mereka inginkan dari dirinya sendiri, dan itu terjadi karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ada di pikiran mereka, kalau saya melakukan ini, saya nanti akan menjadi apa? Bukan lagi akan mendapatkan apa atau akan diapakan. Jadi bukan seperti itu. Kalau sudah motivasinya intrinsik dari dalam, maka dia akan berpikir, saya kalau melakukan ini, saya akan nanti menjadi apa? Seperti itu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi eksternal itu contohnya adalah murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, menghindari dari hukuman atau pengharapan akan suatu penghargaan. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut dihukum ataupun ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan imbalan. Jadinya seperti itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal. Sedangkan internal, intrinsik itu adalah murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Jadi dia menghargai nilai kebaikan diri sendiri. Itu yang terjadi di pada menurut kita, termasuk diri kita juga ya. Jadi kita berangkat pagi pengen apa supaya tidak telat, itu motivasinya apa? Jadi karena dari dalam diri sendiri atau karena dari atasan atau dari rekan sejawat. Jadi setiap orang itu pasti memiliki motivasi. Ya. Sekarang kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit baik secara fisik maupun secara hatinya ya, untuk dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena konsekuensi itu dibuat bukan secara sepihak, dia dibuat antara guru dengan murid. Jadi ada konsekuensinya. Kalau kamu melakukan ini, maka ini yang akan terjadi. Itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman terlambat langsung keliling lapangan seperti itu kan hukumannya. Jadi sepihak.
anak membenci kedisiplinan kalau diberi hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu nanti anak akan menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu adalah paksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus dan ada tanggapan. Konsep diri yang buruk pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau ada hukuman, pasti anak-anak kan berusaha untuk tidak jujur. Dia akan menyembunyikan kesalahannya agar tidak terlihat untuk dihukum ya. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, ada dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan sementara karena dia merasa malu. Di sini kita coba satu-satu contoh beberapa perilaku siswa. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Hukuman atau hukuman. Kita simpan dulu ya, ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya tidak mengenakan sepatu ya. Kurang kata tidaknya itu. Hukuman atau konsekuensi? Nah, yang terakhir untuk Pak Robi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Berbeda. Kita lihat jawabannya pasti. Kita lihat jawabannya itu ya Bapak Ibu, bisa dilihat ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pak, mati lagi Pak. Itu loh, di sana paling itu tuh. Bisa dilihat itu yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang mengganti kertas tugas teman itu yang dicoret adalah konsekuensi, kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol itu konsekuensi, dan yang terakhir lari keliling lapangan karena terlambat PJOK. Karena kan di PJOK kan memang ada lari ya, jadi dianggapnya itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Karena memang antara lari dengan PJOK itu kan ada hubungannya, jadi itu dianggap suatu konsekuensi. Tergantung materinya. Misalnya materinya apa namanya? Makanan sehat. Lomba apa? Bola peluru ya pasti masa sekolah ini. Iya Bapak. Tapi di sini kan antara guru dengan murid sudah ada semacam kesepakatan. Jadi ini konsekuensinya kalau kamu terlambat di PJK, misalkan keliling lapangan seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan. Kalau yang pertama mencatat yang lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Jadi itu tidak ada kesepakatan apa-apa, tiba-tiba langsung disuruh lari karena terlambat. Kan seperti itu, jadi langsung dihukum. Kalau di pelajaran PJOK mungkin memang lari itu sudah merupakan suatu kewajiban ya, mungkin sebagai pemanasan, jadi itu dianggap sebagai konsekuensi. Nah, berdasarkan tadi di sini muncul kata hukuman, konsekuensi, dan ada yang ketiga yaitu restitusi. Sudah pernah dengar kata restitusi Bapak Ibu?
Sudah pernah ya. Jadi di sini ada bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana, bersifat satu arah. Bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sedangkan kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, dan bisa bentuk-bentuknya itu hanya ditentukan oleh gurunya. Jadi gurunya yang menentukan. Kalau seperti ini kalian harus seperti ini. Jadi ada sebab, ada akibat seperti itu. Nah, kalau restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di restitusi ini ada beberapa langkah untuk melakukan restitusi. Kalau hukuman kan hanya satu arah, konsekuensi antara dua arah. Tapi kalau untuk restitusi nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi oleh Bapak Rizky. Di sini ada beberapa tahapan. Jadi harus ada keyakinan kelas dulu yang dibikin untuk menuju ke restitusi. Sehingga anak itu tidak langsung dianggap salah. Jadi dia setiap melakukan kesalahan pasti perlu memiliki tujuan tertentu. Seperti itu. Ini contoh kasus untuk murid datang ke sekolah. Kalau hukuman, pasti murid itu langsung disuruh berdiri di depan kelas. Guru marah ke murid. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu contoh hukuman kalau muridnya terlambat datang ke sekolah. Sedangkan kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di luar kelas selama jam istirahat berlangsung. Di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi dia tidak boleh istirahat. Guru tegas dan muridnya menghormati. Itu adalah konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan murid sehingga muridnya bisa terbuka dan menghormati dirinya sendiri. Jadi dia mengungkapkan apa yang menyebabkan dia terlambat datang, gitu ya. Selanjutnya yang keempat, ini materi yang terakhir di saya ya, yaitu keyakinan kelas. Jadi sebelum menuju ke restitusi kita harus bisa dan paham apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini secara bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai yang akan diturunkan di kelas. Jadi dibentuk di kelas. Keyakinan ini bentuknya lebih abstrak daripada peraturan. Bahasanya itu sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas yang dipilih. Diterapkan dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi keyakinan itu diterapkan dalam bentuk kalimat positif. Yang terakhir, semua warga kelas harus ikut. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, semua anggota kelas itu harus ikut. Jadi semuanya harus mengungkapkan pendapatnya. Prosedurnya untuk membentuk keyakinan kelas di dalam kelas, yang pertama adalah kita sampaikan dulu tujuan kita apa ya. Kemudian tanyakan kepada setiap murid tentang masalah dan harapan dari anak-anak di kelas itu. Jadi anak-anak itu menginginkan kelasnya seperti apa. Nah, yang kedua, mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Jadi anak-anak disuruh menulis semua keinginannya apa. Jadi misalkan saya ingin kelas saya bersih, saya ingin tidak ada yang lamai mengerjakan tugas piket atau apa gitu ya. Itu membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau di sini bisa antar wali kelas dengan siswanya untuk membuat keyakinan kelas di kelas. Kemudian yang ketiga, mengambil kesimpulan dari ide murid. Jadi ide-ide murid itu kita tampung, kita baca, kita jadikan dalam satu nilai. Dalam satu nilai. Kemudian yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Bahasanya diubah ke dalam bahasa keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu harus disepakati bersama. Jadi ditandatangani semua anggota kelas. Jadi seperti itu.
sudah saya lakukan di kelas 9A. Jadi yang pertama kita menjelaskan tujuannya itu apa. Kemudian yang kedua menanyakan pendapat murid dan harapan murid itu apa. Mereka menuliskan semua ide-idenya, kemudian ditempel ya atau bisa ditulis di mana saja. Kemudian ambil kesimpulan dari semua ide-ide murid itu kita rubah ke dalam bahasa yang lebih positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang. Jadi dirubah ke dalam bahasa positif. Misalkan dilarang membuang sampah, kita rubah ke dalam bahasa sampahmu tanggung jawabmu, misalkan seperti itu. Mencintai kebersihan atau seperti itu, kata-kata yang positif. Jadi dilarang ramai, jangan seperti itu bahasanya. Jadi kelas harus tenang, bahasanya dirubah ke dalam bahasa yang positif. Itu kalau membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat itu nanti ditempel di kelasnya. Contohnya pasti bisa diperbesar yang keyakinan kelas itu. Jadi bahasa-bahasa keyakinan kelas seperti ini. Jadi contohnya bekerja sama dalam menjaga kebersihan kelas. Di sini berarti bukan pakai bahasa yang negatif ya. Dilarang membuang sampah. Tidak boleh seperti itu. Jadi bahasanya yang positif. Bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi dikembalikan lagi, dirapikan lagi. Kemudian yang ketiga saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Jadi tidak boleh bertengkar seperti itu ya, saling menghargai seperti itu, jangan saling membuli. Kemudian yang keempat mengerjakan tugas secara jujur dan tepat waktu. Tuh, itu bahasa yang positif. Jadi kalau ada anak yang dia mengerjakan tugasnya terlambat, jadi kita tinggal menanyakan kembali kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa, apakah kamu sudah melanggarnya. Jadi oh iya ibu saya melanggar yang ini, keyakinan kelas yang ini. Jadi bagaimana solusinya? Serahkan ke anaknya lagi untuk menanyakan solusinya. Gitu. Contoh yang kelima tepat waktu dan aktif di kelas. Yang keenam berbicara dengan sopan dan ramah. Jadi ini contoh dari keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu pemateri yang pertama saya. Jadi untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rizky tentang segitiga restitusi dan lain-lainnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau tanya ya, apa perbedaannya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Saya bingung tadi. Ya, untuk kesepakatan kelas itu memang ada kesepakatan dari murid dengan guru. Hanya bedanya kalau kesepakatan itu yang lebih berperan itu lebih banyak gurunya. Jadi gurunya muridnya memberi kesepakatan dan muridnya harus menyepakati. Jadi seperti itu. Sedangkan kalau keyakinan kita menawarkan ke anak-anak maunya seperti apa. Bedanya nanti di pelaksanaan segitiga restitusinya. Jadi kalau di keyakinan kelas kita kalau sudah tertulis keyakinan kelas seperti ini. Jadi anak-anak kalau melanggar dia akan dikembalikan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi seperti itu. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Bapak Rizky tentang segitiga restitusi. Berarti sebaiknya kita buat Keyakinan kelas, keyakinan kelas yang bukan kesepakatan. bukan kesepakatan kelas. Gitu. Terima kasih Bapak Budi. Mungkin yang lain masih ada yang mau bertanya. Monggo Bapak Lili. Terima kasih. Untuk yang saya tanyakan tadi itu ada istilah motivasi Internal. perilaku manusia. Yang saya tanyakan itu kenapa kok bukan motivasi perilaku orang? Apa bedanya manusia dan orang? Kita ini manusia atau orang? Untuk itu kalau kita mengatakan manusia itu ya seseorang, orang itu manusia. Karena ini memang motivasinya berlaku untuk orang, untuk manusia, bukan untuk hewan gitu Bapak. Jadi menurut saya orang dan manusia itu tidak ada bedanya. Yang beda itu orang dengan
lagi itu kaitannya dengan apa keyakinan kelas tadi ya. Jangan manusia lagi, Pak. Saya pernah membuat seperti itu. Saya tawarkan kepada anak-anak, seandainya melanggar ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Nah, rata-rata anak-anak itu memilih dan menyebutkan hukumannya berupa fisik, Bu. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu? Padahal itu munculnya dari anak-anak sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi. Nah, seperti itu yang disebut dengan kesepakatan, Pak. Jadi itu kesepakatan antara guru dengan murid. Sedangkan kalau keyakinan, kita tidak menuntut anak-anak dihukum. Jadi tidak ada timbal baliknya ya, Pak. Jadi kita membuat keyakinan ini. Nanti hukumannya bukan berupa fisik atau kata-kata. Nanti kita merestitusinya, kita kembalikan ke anaknya. Jadi kita hanya memberi semacam suatu solusi. Jadi kamu ingin sukses atau tidak? Nah, misalkan seperti itu. Jika kamu ingin sukses, hal ini jangan dilakukan lagi. Ini kan perbuatan yang salah. Jadi kita kembalikan ke nilai-nilai yang benar itu seperti ini. Jadi biarkan mereka yang akan berpikir. Jadi di sini tidak ada hukuman lagi. Jadi kita kembalikan lagi ke anaknya. Ini yang sedang diusahakan akan diterapkan di semua sekolah. Jadi di sekolah itu sudah tidak akan ada peraturan lagi. Yang ada adalah keyakinan. Jadi seperti itu. Ini memang PR yang sangat berat bagi kita semua. Bagaimana merubah mindset kita tentang hukuman, kesepakatan, dan merubahnya ke dalam bentuk restitusi. Demikian Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya biar dijelaskan lagi dengan Bapak Rizky untuk materi selanjutnya ini akan semakin seru sepertinya ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk pemateri kita yang pertama. Sebelum dilanjutkan boleh dimakan ya? Boleh. Monggo, hidangan yang sudah disiapkan bisa dicemil, silakan dinikmati, monggo silakan. Baik, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan, kita lanjutkan untuk pemaparan kedua dari pemateri kita, calon DGP juga, calon guru penggerak juga, mohon maaf. Kepada Bapak Rizky Erdi, kami persilakan. Setiap dahulu si Prabu. Enggak usah lawak, materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi disiplin positif, yaitu yang sudah disampaikan oleh Bu Ika tadi ya. Jadi ada 6 materi, saya Bu Ika 3, saya juga 3, pas gitu ya. Terus ini foto saya ya, Bapak Ibu. Itu ada sebuah paradigma pembelajaran era baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi ya, yang nantinya mewujudkan yang namanya profil praja Pancasila. Jadi tujuan dari ini semua yaitu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita semua akan untuk merubah cara pandang kita untuk gimana caranya, misalkan caranya murid itu berbeda, cara belajarnya berbeda, misalkan yang satu pakai musik, yang satu tidak pakai musik, misalnya begitu. Dan itu diizinkan kan kegiatannya Bu ya. Nah, kayaknya juga akan merubah ya, tadi betul yang dikatakan Bu Ika, apa ya, tidak ada peraturan nanti bahwa tidak ada ke sekolah sepatunya kita kasih poin itu tidak ada nantinya begitu.
terus rambutnya gondrong, terus kita motong, itu tidak boleh sama dengan hukuman Bapak Ibu. Nah kayak begitu nanti ini akan berat sebenarnya Bapak Ibu, berat sekali Bu bagi kita, karena mungkin ya saya atau mungkin dengan semua sudah terbiasa dengan pendidikan yang seperti itu. Salah itu hukum gitu. Misalkan kalau saya dulu mau masuk ruangan praktek instalasi listrik ya setrungi satu-satu, jam 2 setrungi satu-satu sama gurunya kayak gitu. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Misalkan di rumah yang agak slow, ya ikut slow. Tapi nanti kita akan mencoba ya, tapi kita nggak boleh pesimis ya, kita akan mencoba. Nah sekarang ada ini namanya apa ya? Ada tulisan menebak, sebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia melengkapi tulisan tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Nomor 1 kesenangan, oke. Yang nomor 2 cinta dan kasih sayang. Nomor 3 cinta dan kasih sayang. Yang nomor Kebebasan. Penugasan. Oke. Penugasan. Nomor 5 terakhir bertahan hidup. Ya. Oke, kita cari jawaban hidup. Ini apa ya? Aku pakai pilihan. Nah itu Bapak Ibu. Kesenangan nomor 1, nomor 2 cinta dan kasih sayang, nomor 3 penguasaan. Nah ini. Nomor 3 adalah kebebasan, nomor 4 penguasaan, bukan penugasan Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Yang nomor 5 adalah bertahan hidup. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia atau orang. Saya lengkapi ya, manusia atau orang. Ya, oke, lanjut. Nah ini kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang namanya orang atau manusia itu yang pasti butuh makan. Yang pertama sandang, pangan, papan ya. Pakaian, makanan, tempat tinggal itu pasti. Kalau nggak punya tempat tinggal itu namanya kos. Kos juga. Dan keamanan dan kesehatan. Kita butuh aman, kita butuh sehat, itu pasti. Ini adalah kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ya, memiliki rasa terima, rasa yang diterima, ya, dipedulikan sama orang, berbagi, kerjasama dan menjadi sesuatu di dalam sebuah kelompok. Yang nomor 3 yaitu kesenangan. Kesenangan itu kita bisa bermain ya, kita bisa humor, terus ada rasa antusias, tertawa, terus ada rasa juga kesenangan ya, tertawa dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan dasar yang ketiga. Yang keempat adalah penguasaan. Nah ini gambarnya ya, otot ya, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi yang jelas ya, terus diakui, terus dan didengar. Ini adalah penguasaan. Jadi orang itu juga pengen untuk bisa memimpin, bisa prestasi, bisa diakui, bisa didengar. Nah itu kebutuhan itu termasuk kebutuhan kita. Yang terakhir adalah kebebasan, free 100%, yaitu mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Nah ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Terus lanjut. Yang keenam,
Yang keenam ini adalah apa? Posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, tadi kan sudah dibahas sama Bu Rika ya tentang keyakinan kelas, tentang apa tadi? Motivasi ya, motivasi. Terus di sini juga ada tentang restitusi atau posisi kontrol guru, yaitu guru itu bisa sebagai penghukum, guru itu juga bisa pembuat rasa bersalah, juga sebagai teman, kadang sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Yang diharapkan itu adalah sebagai yang tenang, manajer. Coba next. Nah itu contoh, misalkan ada contoh kasus ya penerapan posisi kontrol. Misalkan kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Misalkan kan sering ya kita upacara bendera. Nah ini kita ada kasus. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah kalimatnya misalkan patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan menghadap ke timur. Nah, bedanya kan kita gitu ya. Gak ada mau ini sana panas. Misalkan gitu. Kan begitu ya. Ini adalah sebagai penghukum. Pemantau, yaitu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini adalah sebagai pemantau. Itu kayaknya sudah kita juga pernah yang melakukan. Yang ketiga adalah teman. Ayolah, misalkan ya, ayolah tertib, buat bapak ibu bangga. Kan gitu ya, biasanya silakan. Kita kalau di belakang biasanya ayolah, rame kan. Ini sebagai teman. Kali ini salah tidak apa-apa. Ini yang agak aneh ya, salah tidak apa-apa. Yang keempat, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa dengan kamu. Ibu, ini kan pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya itu bisa bersalah ya, bukan bisa gitu ya. Dia merasa bersalah. Ini kalimatnya begini. Terus sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, ini kayaknya juga mungkin pernah dilakukan oleh bapak ibu. Kira-kira kamu ngapain kalau sudah seperti ini? Apa mau salah lagi? Atau bagaimana kan gitu ya? Oke lanjut. Ini contohnya ya. Posisi kontrol. Penerapan 5 posisi kontrol restitusi menurut Dene Bosen. Yang pertama adalah posisi penghukum. Guru berbicara dengan nada menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, woi, sini, misalkan begitu ya. Ini posisi penghukum. Berupa fisik atau psikis, dampaknya yaitu murid menjadi pendendam. Oh alah, ya kan gitu ya, kan menjadi pendendam. Terus tidak menyukai guru. Nah kira-kira malah bukan tidak disukai, dan jadi takut ya bu ya, jadi takut sama guru. Terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Jadi maksudnya adalah guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya adalah menyalahkan murid. Ya, guru akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan pada murid itu dengan membuat guru menderita. Dampaknya yaitu adalah membuat murid merasa bersalah, terus rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi maksudnya itu apa? Menarik diri dari lingkungan itu maksudnya minder, menyendiri ya. Yang ketiga adalah berposisi sebagai teman. Nah, guru berbicara dengan nada ramah, ya, cenderung bersenda gurau, ya, agak bergurau begitu dulunya, untuk menghangatkan suasana sehingga murid akan merasa aman dan akrab dengan guru. Dampaknya yaitu murid akan mengalami ketenangan dan mandiri, ketergantungan dan mandiri. Dan tidak mandiri. Tidak mandiri. Ya,
Yaitu pemantau, yang itu posisi pemantau. Guru akan mengandalkan pada perhitungan data, kemudian seorang guru yang bersikap pemantau akan bersuara dengan nada data, tidak emosi, tidak bersenda gurau, agar tercipta identitas positif. Nah ini tadi ya, guru kan membawa data, guru punya data, oh ini anak ini sudah berapa kali melanggar, jadi dia sudah punya datanya. Yang kelima adalah posisi manajer. Ini yang diharapkan oleh guru adalah yang di posisi manajer, posisi kontrol sebagai manajer, yaitu posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid dengan nada suara guru yang netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi, sehingga tercipta identitas positif dan memiliki sikap disiplin yang membuat murid mandiri. Dampaknya yaitu murid menjadi mandiri dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi ini ada apa ya? Ada solusinya, gitu. Ada solusinya yang terakhir untuk guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi kan Bapak Ibu sudah ngomong, apa sudah tahu restitusi itu apa? Tadi Bu Ika juga menjelaskan restitusi adalah itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu ada 3. Yang pertama adalah segitiga yang menstabilkan identitas, terus validasi hal yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah keyakinan kelas maksudnya. Terus yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi, yaitu menguatkan fokus pada solusi, terus fokus pada karakter bukan tindakan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, terus tawaran bukan paksaan, terus memperbaiki hubungan. Lanjut, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Lanjut. Nah, tadi 3 tahapan restitusi sudah ada ya. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan, yaitu menstabilkan identitas yang adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang menjalani identitas gagal. Jadi ketika kita sedang tanya jawab dengan murid, jangan sampai kita mengkritik murid tersebut. Nanti dia akan merasa mungkin malah tidak jawab mungkin ya. Malah akan diam saja ketika kita merestitusi murid tersebut. Lanjut, menstabilkan identitas nanti yaitu kalimat-kalimat yang harus disampaikan untuk meyakini si anak menjadi reflektif. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi ini ditambahi Bapak, jangan sampai hanya tidak apa-apa ya, nanti pasti ada kalimat-kalimatnya ketika kita merestitusi anak. Terus yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kalimat reflektif yang kedua. Yang selanjutnya adalah saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Oh dulu Bapak juga masih muda, terus pernah bolos misalkan. Ya kita sambil tapi akhirnya Bapak ya dimarahi kayak gitu. Ya. Terus kita bisa menyelesaikan menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah itu tidak menyalahkan anak ketika salah, itu maksudnya ya. Yang selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa begitu. Nah itu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Lanjut Bu. Yang kedua adalah itu kalimat yang kedua yang setelah kita tanya ya anak itu sudah membuka diri, nah, terus kita
memvalidasi tindakan yang salah kepada anak itu. Terus kita tanya sama dia berdasarkan ini ya caranya itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid, yaitu yang selanjutnya adalah pernyataan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak menonjolkan dirinya. Nah ini kalimat-kalimatnya yaitu yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu kamu bisa melakukan hal yang lebih dulu dari ini ya. Ya, terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, terus yang selanjutnya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kalimat apa yang kedua ya. Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita merestitusi itu kan harus ada keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi kita bisa merestitusi anak. Jadi kita buat keyakinan kelas dulu di kelas saya. Nah ketika ada kesalahan, nah kita mau merestitusi nanti di akhir itu pasti kita menanyakan keyakinan kelas terhadap anak tersebut. Yaitu pertama dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada perilaku saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini kita lihat kalimatnya, yaitu yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, bahkan ini. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Ini kalimat yang terakhir ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Nah ini contoh misalkan ada contoh yang sudah dilakukan di dunia ya, tapi ini contohnya siswa kelas 7 ya. Seorang siswa kelas 7 bernama Karunia menyampaikan tugas briefing informatika milik temannya. Kemudian saya memanggil dan melakukan segitiga restitusi terhadap kasus tersebut. Waalaikumsalam ya. Di sini nak. Nia tahu kenapa kita panggil ke sini? Tidak. Nia sudah mengumpulkan tugas briefing informatika. Ya sudah, 2 kakak saya terlambat untuk mengumpulkannya. Tidak ya, kamu belum tenangkan. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Setelah berikan cek hasil tugasmu ini sama persis dengan salah satu temanmu yang ada di kelas, hanya beda di nama saja. Benar ya? Ya benar, guru saya mencontohnya opsi agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Berarti ya tidak setuju. Kenapa seperti itu ya? Karena saya
Ini ceritanya kalau terakhir di ceritanya. Nah ini akhir terus restitusi. Nah itu contohnya. Ya, baik, silakan duduk Mas Fauzan. Gimana Fauzan, sehat? Yang kita berikan identitas Saya itu lihat kamu kayaknya maksa di sini. Kira-kira ada masalah apa dengan sini? Saya dapat Apa? saya paksa uang ini buat makanan di Buat beli makanan. Itu memang kamu tidak diberi uang saku sama orang tua kamu. tidak orang tua saya ada Di luar kota. Tapi dikasih uang saku nggak waktu itu? Terus buat anak buat main PlayStation. Oh gitu. Main PlayStation jadinya nggak punya uang saku gitu ya? Kira-kira saya ingin tanya sama kamu, kira-kira minta uang saku ke temannya kesalahan nggak maksa itu betul nggak? Tidak. tapi saya dapat Pak uang saku saya habis buat ini. Buat PlayStation. Nah menurut kamu tindakan tersebut benar atau tidak? Terus Saya janjian uang saya dikasih uangnya tidak semua. Ya, itu masalahnya ya. Ya, kan masalah. Ya, dan sekarang memberikan makanan tersebut ya sesuai dengan keyakinan ini yang kita kemarin sesuai dengan tidak sesuai kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan membuat rasa nyaman dan aman juga. membuat rasa aman dan nyaman kelas sehingga kalau kamu berdua seperti itu nyaman dan tidak nyaman kan temannya nah menurut kamu rasa aman dan nyaman kelas itu penting kan? Penting Pak. Penting. Nah, jika penting keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan supaya Husni dan teman-temannya itu merasa aman, tidak minta uang secara paksa. Nah, kamu bersedia tidak melakukan hal tersebut, tidak minta uang secara paksa itu bersedia? Bersedia. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan mengatur kembali cara saya bermain. Terus Mungkin saya akan kurangi Pak, supaya saya bisa simpan uangnya buat jajan di sekolah. terus Sehingga tidak minta uang teman-teman secara paksa. ya itu tepat sekali. Sesuai dengan perkataan kamu itu tepat sekali Fauzan. Semoga kamu bisa melakukan keyakinan tersebut ya bisa disiplin melakukannya yang apa itu namanya supaya apa supaya kejadian ini tidak berulang kembali yang paling penting ya. Nah ya sekarang silakan Fauzan kembali ke kelas karena ada sedikit Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari kelas 8D. Terima kasih Pak. itu contohnya Bapak Ibu. Sebenarnya sama ya contohnya. Yang terakhir adalah hukum pendidikan adalah menuntut segala faktor yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak menurut biasa kawan-kawan. Jadi dari restitusi tadi sebenarnya ini sepertinya sudah dilakukan oleh rekan kita yaitu guru BK sebenarnya. Mungkin namanya nggak sama ya Bu ya? Namanya nggak sama tapi lingkaran apa namanya kalau kemarin juga dijelaskan itu ada dengan cara menangani anak
juga sebagai guru ya caranya ya pengajar praktek ya juga bisa melakukan itu. Nah teorinya adalah seperti itu sebenarnya, menerapkan segitiga restitusi namanya. Tapi sebelum menerapkan segitiga restitusi kita harus buat keyakinan kelas dulu. Setelah apa ya namanya, kita harus merubah peraturan kelas itu diatur. Nah ini agak beratnya di situ karena kita belum punya praktek yang sudah ada di rumah. Karena kita juga tahu murid-murid kita di sini itu seperti apa ya, kalau nggak melakukan, kalau nggak ada peraturan sekolah sepertinya kita tidak mungkin tidak dianggap ya anak-anak. Nah, itu menjadi PR kita sebagai warga sekolah, sebagai pendidik, bagaimana caranya mendidik anak supaya mereka tidak merasa terpaksa gitu. Jadi itu PR besar bagi kita semua. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Demikian presentasi saya. Bila ada pertanyaan monggo. Ya monggo Bu. Kemudian dari contoh video restitusi yang ada itu tadi kan hanya dilakukan dengan satu guru dan satu murid. Apa harus selalu dilakukan seperti itu atau nggak bisa dilakukan misalnya satu orang guru dengan beberapa siswa tapi dengan guru yang sama? sebenarnya bisa Bu, tergantung masalahnya ya. Kalau misalkan masalahnya keroyokan misalkan, kan banyak tuh anak keroyokan misalkan ya Bu ya, anak keroyokan atau tengkar misalkan, biasanya satu lawan orang banyak gitu. Nah itu bisa dilakukan, tapi dengan sendirian Bu. Kan itu kan bisa kita mengajak teman, berkolaborasi dengan teman, kan bisa. Tapi menggunakan kalimat restitusi itu. Kemarin juga waktu di lokal kalian juga ada guru BK juga pernah menangani masalah yang konkret ya, yang masalah yang benar, terus menerapkan segitiga restitusi tersebut sudah pernah dilakukan. Ya, sama guru BK kebetulan kemarin itu ya kalau masalah guru BK sudah melakukan segitiga restitusi dan bisa. Ya. Tadi di awal waktu kita memberi awalan tadi ya, membahas tentang pemberian dukungan apakah bisa meningkatkan kedisiplinan siswa, pemberian hadiah apakah bisa meningkatkan prestasi siswa itu apa sudah dibahas. Kalau ya lanjutan ya, kalau lanjutan dari pertanyaan itu, misalnya untuk siswa yang berbuat positif, apakah restitusi itu juga ada untuk siswa yang berbuat positif untuk menguatkan karakternya atau untuk meningkatkan prestasi? Terima kasih Bu Adria atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pemantik tadi, memang itu saya tidak memberi jawaban secara jelas karena itu pertanyaan pemantik untuk memantik Bapak Ibu tentang pemahaman awal Bapak Ibu. Setelah itu kan saya menjelaskan bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi dan restitusi, sehingga Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi mungkin sudah bisa memiliki jawaban sendiri. Kira-kira hukuman itu bagus atau tidak, bisa mendisiplinkan anak atau tidak. Saya rasa Bapak Ibu sudah bisa menjawab sendiri, karena saya juga tadi sudah menjelaskan bahwa hukuman pengaruhnya ini. Jadi bukan sesuatu yang bagus, tidak akan membuat anak itu menjadi memiliki karakter yang kuat, justru malah dia akan semakin tidak punya rasa percaya diri, merasa dibuang, nah, seperti itu. Termasuk juga penghargaan. Jadi kalau kita memberi hadiah kepada anak-anak, mengiming-imingi, itu bukan sesuatu yang baik, bukan malah menguatkan karakter mereka, sehingga mereka akan selalu bergantung. Jadi melakukan sesuatu karena ada hadiahnya, jadi bukan berasal dari diri sendiri. Jadi pertanyaan pemantik tadi itu memang sesuatu yang sudah terjadi di sekitar kita, sehingga kita memberi ulasan apakah sebenarnya yang sudah kita lakukan ini benar atau tidak. Jadi jawabannya ada di dalam diri kita sendiri dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan.
sampaikan tadi, sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa selama ini apa yang kita lakukan itu sebenarnya bukan malah menguatkan karakter siswa, tapi sebaliknya. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang perilaku positif, apakah bisa dikuatkan dengan restitusi? Selama ini restitusi itu digunakan untuk mengubah kesalahan, mengubah anak yang gagal menjadi sukses. Jadi restitusi itu digunakan untuk anak-anak yang melakukan kesalahan yang dianggap kalau kesalahan itu adalah suatu kegagalan. Jadi seperti itu. Kalau untuk yang anak sudah sukses, mungkin hanya melakukan penguatan karakter saja, tidak perlu melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau segitiga restitusi itu ada tahapan tertentu dari awal. Jadi dia melakukan satu kesalahan, kita tanyakan apa alasannya. Jadi dia melakukan kesalahan, apa alasannya? Jangan menjudge langsung itu salah, tapi kita tanyakan dulu motivasi apa yang membuat dia berbuat kesalahan seperti itu, apa penyebabnya. Dan kita kaitkan dengan bahwa kesalahan seperti itu bukan hanya anak itu yang melakukan, kita juga pernah, orang lain juga pernah. Nah seperti itu, kita kembalikan lagi, jangan langsung menjudge anak itu, oh ini salah. Nah seperti itu, kita tanyakan dulu motivasi apa yang membuat dia berbuat seperti itu, karena setiap anak itu kan memiliki tujuan, memiliki alasan kenapa dia berbuat salah. Ada karena dia pengen penguasaan ya, ada penguasaan tadi, jadi dia ingin dianggap berkuasa, jadi dia ingin bebas, ya, macam-macam keinginan atau kebutuhan dasar dari setiap manusia. Demikian. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi dari yang lain, monggo. Mas, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Kita beri close sekali lagi untuk dua materi kita ini. Guru-guru hebat, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini juga dapat memotivasi kita ke depannya. Untuk acara selanjutnya kita penutup ya, supaya kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya, maka kita tutup acara hari ini dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Al-Qaeda dengan kata hormat dimohon untuk pembacaan doa. Terima kasih atas waktunya, dan kita bersama-sama baca doa dengan harapan materi dan pembelajaran yang diberikan oleh para calon guru dan ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita, tambah ilmu dan pastinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan masyarakat, khususnya murid di kelas maupun di luar kelas. Amin ya rabbal alamin. Terakhir dari saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya apa yang sudah menjadi tugas saya kurang berkenan pada Bapak Ibu. Sekali lagi saya sendiri mohon maaf yang sebesar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nia. Duduk sini nak. Baik Bu. Nia tahu kenapa Bu Ika panggil ke sini? Tidak Bu. Nia sudah mengumpulkan tugas clipping informatika? Ya sudah Bu. Apakah saya terlambat untuk mengumpulkannya? Tidak Nia, kamu belum terlambat. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu Bu? Setelah Bu Ika cek, hasil tugasmu ini sama persis dengan salah satu temanmu yang ada di kelas, hanya beda di nama saja. Benar Nia? Ya benar Bu, saya mencontek punya Ozi agar saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Berarti Nia tidak jujur. Kenapa seperti itu Nia? Karena saya di rumah selalu banyak main game hingga lupa waktu. Dulu Bu Ika juga pernah seperti itu, tapi itu bukan yang baik karena ada hal yang lebih penting yang harus Nia lakukan. Apa itu Nia? Saya harus mengerjakan tugas-tugas sekolah Bu. Benar, karena kita kalau bermain game kadang lupa waktu. Kamu sudah benar Nia, sudah ingat dengan tugas utama sebagai pelajar. Apa Nia ingat dengan keyakinan kelas kita? Saya ingat Bu, saya harus selalu jujur untuk mengerjakan tugas maupun ujian. Benar, kita harus jujur dalam menyelesaikan tugas. Nah, sekarang apakah Nia yakin bahwa Nia anak yang jujur? Saya yakin Bu, saya adalah anak yang jujur. Apa yang akan Nia lakukan setelah ini? Saya akan menjadi anak yang jujur dan lebih rajin untuk mengerjakan tugas-tugas Bu. Bagus Nia, Nia sudah harus bisa belajar menjadi anak yang jujur dan bisa membagi waktu. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik Bu. Tetap semangat ya Nia, karena ibu yakin suatu saat kamu pasti akan menjadi anak yang sukses di masa depan. Baik Bu, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Karunia Filani dari kelas 7 SMP Negeri 1 Banyu Gelugur. Hari ini saya sangat senang karena telah berdiskusi dengan Bu Ika tentang permasalahan saya yang tidak jujur dalam mengerjakan tugas dan mencontek. Dan saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang Puan ceritakan kejadian yang ada di kelas. Saya sangat kesal Bu kepada Yuda. Saya marah. Kenapa sampai kesal dan marah sama Yuda? Yuda malah seenaknya saja mengambil lem dan stik kayu yang sudah saya siapkan untuk karya P5. Padahal saya sudah menyiapkan semuanya dari rumah. Yuda dengan sengaja mengambil stik dan lem dari kelompok kami. Oh begitu ceritanya. Jadi wajar kamu kesal dan marah sama Yuda. Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan sama Yuda? Saya maki-maki Yuda, tanpa sadar saya mengerampas hasil karyanya Bu. Jadi begitu. Pantas saja kamu kesal dan marah-marah karena punya alasan. Apa itu alasannya? Saya membeli semua itu memakai uang saku saya sendiri tanpa meminta orang tua. Yuda dengan sengaja mengambil dan memberikannya kepada kelompoknya. Sekarang Puan pikirkan, tindakan Puan itu apakah melanggar keyakinan kelas? Iya Bu. Keyakinan kelas yang mana yang sudah Puan langgar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut Puan, itu penting atau tidak menghormati antar teman? Penting Bu. Akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah. Seharusnya saya membicarakan perbuatan Yuda kepada Ibu Ika atau Bu Ekta sebagai wali kelas saya. Benar Puan, tindakanmu itu sudah benar, tepat sekali. Bu Ika yakin suatu saat kamu akan menjadi anak yang lebih sabar dan sukses. Tetap semangat ya Puan. Iya Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bon Aiblaki Sumairov dari kelas 7A SMP 1 Banyu Blugur. Terima kasih Bu Ika, saya sudah diajak diskusi tentang masalah saya dengan teman saya. Saya diajak menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Semoga saya bisa lebih sabar lagi jika ada permasalahan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sasmika, guru SMP 1 Banyu Blugur, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi dengan salah satu murid saya yang telah melakukan kesalahan. Setelah melakukan segitiga restitusi, anak-anak menjadi lebih percaya diri sehingga dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tanpa kita harus memberikan hukuman. Sebelum melakukan segitiga restitusi, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat segitiga restitusi ini berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, yaitu yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Harapan saya ke depannya saya bisa lebih belajar untuk bisa melakukan segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah tanpa melakukan hukuman ataupun penghargaan sehingga akan menguatkan karakter siswa. Demikian refleksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan duduk Mas Fauzan. Gimana Fauzan, sehat? Sehat, Pak. Sehat. Barusan saya dari kantin. Ya, Ada terus? apa Bapak panggil saya? Gini, tadi kan waktu jam pelajaran saya itu saya lihat kamu kayaknya maksa Husni itu kayaknya. Kira-kira ada masalah apa dengan Husni? Saya lapar, Pak. Lapar? Iya. Saya minta uang Husni buat beli makanan di kantin, Pak. Buat beli makanan? Oh gitu. Memang kamu tidak diberi uang saku sama orang tua kamu? Tidak, Pak. Orang tua saya ada di luar kota. Di luar kota? Ya. Tapi dikasih uang saku enggak waktu itu? Diberi, Pak. Dibeli. Terus? Habis buat main PlayStation. Buat main? PlayStation. PlayStation. Oh gitu. Buat main PlayStation jadinya enggak punya uang saku gitu ya? Tidak. Oh, kira-kira saya pengen tanya sama kamu. Kira-kira minta uang saku ke temennya atau ke Husni dengan paksa itu betul enggak, San? Tidak, Pak. Habis saya lapar, Pak. Uang saku saya habis buat main PlayStation. Buat main PlayStation. Nah, menurut kamu tindakan tersebut benar atau tidak, San? Tidak, Pak. Terus? Husni tidak bisa jajan, uangnya saya minta semua. Uangnya kamu minta semua. Ya itu masalahnya, Zan, sehingga Husni kan enggak makan akhirnya, iya kan? Nah sekarang coba kita pikirkan apakah hal tersebut ya sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang kita bentuk kemarin itu, sesuai enggak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak sesuai. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Membuat rasa nyaman dan aman di kelas. Membuat rasa aman dan nyaman di kelas, sehingga kalau kamu berbuat seperti itu nyaman enggak nyaman kan temannya? Tidak. Nah, menurut kamu rasa aman dan nyaman di kelas itu penting enggak? Penting, Pak. Penting. Nah, jika penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan supaya Husni dan teman-temannya itu merasa aman? Tidak minta uang secara paksa. Tidak minta uang secara paksa. Nah, kamu bersedia tidak melakukan hal tersebut? Tidak minta uang secara paksa itu bersedia tidak? Bersedia, Pak. Bersedia. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Saya akan mengatur kembali cara saya bermain PlayStation. Main PlayStation terus? Mungkin saya akan kurangi, Pak. Supaya terus? saya bisa simpan uangnya buat jajan di kantin sekolah. Terus? Sehingga tidak minta uang teman-teman secara paksa. Nah, ya itu tepat sekali.
sesuai dengan perkataan kamu, yaitu tepat sekali Fauzan. Semoga kamu bisa melakukan keyakinan kelas itu, ya, bisa disiplin melakukannya, yang apa itu namanya supaya apa? Supaya kejadian ini tidak terulang kembali, itu yang paling penting ya. Nah sudah, sekarang silahkan Fauzan kembali ke kelas. Minta maaf sama Wisnu, oke? Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan dari kelas 8D. Terima kasih Pak Rizky sudah diajak diskusi tentang perilaku saya terhadap teman-teman sekelas yang merugikan mereka. Saya diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan meminta uang secara paksa terhadap teman karena tidak sesuai keyakinan kelas saya. Semoga saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan duduk Deva. Nah, Deva, saya perhatikan akhir-akhir ini Deva itu datang terlambat ketika jam pelajaran saya. Apakah di jam pelajaran yang lain juga begitu? Iya Pak, Kenapa Deva? saya punya HP baru Pak. Saya Ya? sering main game sampai tengah malam dengan teman-teman saya. Gitu ya. Ya itu hal yang wajar ya, ketika kita punya barang baru terus kita ajak tidur, biasanya jika apa itu namanya saya jadi kamu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Deva, apakah kamu itu tiap malam itu main game? Iya Pak, saya punya teman-teman baru di game itu. Saya senang sekali Pak. Kan seru Pak, sampai tidak terasa hampir pagi. Akhirnya terlambat deh. Nah ya, gitu kan ya. Akhirnya kan kamu terlambat. Pasti kamu berbuat seperti itu apa? Ada alasannya ya. Tapi saya perhatikan Deva ini kan termasuk murid yang pandai di kelasnya. Kalau misalkan Deva melakukan hal yang seperti itu ya, sampai malam, main game sampai malam, kayaknya sayang sekali. Waktu kamu untuk istirahat itu kurang, sehingga datang ke sekolahnya itu terlambat. Nah, sekarang coba kita pikirkan, apakah hal tersebut ya sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Nah, jika tidak, menurut kamu Deva, keyakinan kelas apa yang sudah barusan kamu langgar? Datang tepat waktu Pak. Datang tepat waktu. Ya, menurut kamu datang tepat waktu itu penting enggak? Penting Pak. Penting. Jika penting, keyakinan kelas apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat datangnya? Tidak main game terlalu larut Pak. Tidak main game terlalu larut. Kamu bersedia enggak untuk melakukan hal tersebut supaya tidak main game sampai larut malam? Bersedia Pak. Bersedia. Sekarang saya mau tanya lagi, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki supaya kamu tidak main game terus tiap malam? Saya akan mengatur kembali waktu istirahat dan main gamenya. Saya Terus? sadar kalau main game terlalu lama itu merugikan waktu saya Pak. Ya, itu memang benar ya, tepat sekali Deva. Semoga kamu bisa melakukan keyakinan kelas dengan disiplin, itu yang paling penting ya. Itu yang jelas, kamu lakukan itu dulu. Kalau sudah sukses berarti kamu sudah melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati begitu. Nah sekarang silahkan boleh kembali ke kelas ya. Iya Pak, Ya. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Rizky tentang bagaimana mengatur waktu saya supaya tidak main game terlalu larut. Saya harus disiplin dalam melaksanakan tugas saya sebagai siswa dan selalu menghormati guru yang mengajar sesuai dengan keyakinan kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiwardana
Saya adalah guru informatika yang ada di SMP Negeri 1 Banyuglugur. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi terhadap diri saya sendiri tentang restitusi yang sudah saya lakukan terhadap siswa saya tadi, Bapak Ibu. Perlu kita ketahui bahwa restitusi ini adalah membawa anak yang gagal, ya, membawa anak identitas yang gagal tersebut ke dalam identitas yang sukses. Nah, bagaimana kita menanyakan, ya, berbicara atau berdialog dengan anak itu jangan sampai menyalahkan anak. Jadi di segitiga restitusi itu sudah jelas Bapak Ibu bahwa menstabilkan identitas, ya, terus validasi hal yang salah sampai menanyakan keyakinan kelas. Memang pada dasarnya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus buat keyakinan kelas dulu memang. Nah, ini setelah saya mempelajari, ya, kita harus membuat keyakinan kelas dulu, lalu kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi susunan pertanyaan itu sudah kita sudah kita susun terhadap diri kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini merupakan hal yang baru bagi diri saya. Memang saya belum pernah melakukan hal ini, tetapi setelah saya ada kasus, saya coba untuk restitusi, ternyata anak itu enak juga diajak omong, Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak henti-hentinya untuk belajar, ya. Kita harus terus belajar. Ada hal-hal yang baru, yang positif, yang mendorong untuk melakukan disiplin positif, maka itu harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif yang ada di sekolah maupun yang paling kecil adalah di kelas kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.